Shalom para pendengar yang terkasih dalam kasih Kristus. Tentunya masih ada sukacita dalam hari-hari penantian Roh Kudus ini. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dari Kisah Rasul. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat dan yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara, pesan Yesus dikatakan bahwa ada baptisan air melalui Yohanes, tapi setelah itu ada baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan air Roma 6 mengajarkan bahwa baptisan itu adalah baptiso, artinya ditenggelamkan atau dibenamkan keseluruhannya. Keseluruhan yang ada itu seperti air yang dimasukkan dalam pakaian yang dimasukkan dalam tempat yang berwarna kesumba. Misalnya airnya kesumba berwarna merah, maka ketika pakaian itu dicelupkan dan dimasukkan dalam kesumba warna merah, ketika diangkat kemudian maka warnanya berubah menjadi merah. Artinya dicelupkan, dibenamkan. Roma 6 mengingatkan bahwa telah mati bersama dengan Kristus, ditenggelamkan di dalam air, dan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus pula. Bukan hanya ditenggelamkan, enggak kembali, tapi ditenggelamkan, artinya mati dengan Kristus dan bangkit dengan Kristus kembali. Dikuburkan hidup lamanya dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Nah rupanya baptisan Yohanes, murid-murid sudah mengalami. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia mengingatkan, the next, langkah selanjutnya, masih dibutuhkan dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu ketika murid-murid menantikan janji Bapa. Jadi Yesus bilang, tunggu dulu, nantikan janji Bapa. Karena ketika janji Bapa itu, yaitu pencurahan Roh Kudus, mereka akan dibaptisan dengan Roh Kudus di sana. Rupanya ada tujuan misi Yesus di situ. Karena perintah Yesus yang terakhir, amanat terakhir dikatakan, pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Nah dunia ini yang dimaksud adalah tatanan atau dari kata aslinya kosmos. Jadi bukan berarti kalau kita ada di kota A harus pindah sampai ke kota jauh sekali, di ujung tempat lain yang kita tidak tahu. Tapi dunia ini adalah dunia di mana saudara berada. Tetapi sebelum ke sana, saudara perhatikan bahwa kita perlu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus sebelum menjadi saksi. Nah, ketika kita menjadi saksi, kalau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi yang efektif, saksi yang akurat, saksi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu tujuan bagaimana peran Roh Kudus supaya kita dibaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan kuasanya untuk menjadi saksi. Nah dunia itu misalnya kalau saudara ada di dunia edukasi, dunia pendidikan, saudara bisa menjadi saksi di sana. Kalau ada di dunia ekonomi, bisnis, saudara menjadi saksi di sana. Jadi dunia di mana saudara ditempatkan itu, jadilah saksi untuk memberitakan Injil Kristus. Itulah sebabnya makanya Roh Kudus perlu memenuhkan, membaptis hidup murid-murid dan orang percaya. Kadangkala kita sudah ingin menjadi saksi, tapi hidup kita belum dipenuhkan, diubahkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak efektif dan tidak akurat dalam menjadi saksi Kristus. Tapi Yesus berpesan supaya engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, gambaran lebih mudahnya supaya kita menjadi saksi adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu yang memberikan tuntunan dan arahan kemana kita akan melangkah. Sehingga apa yang kita kerjakan ada dalam kehendak daripada Roh Kudus sendiri yang memimpin hidup kita. Nah kalau dia diizinkan untuk memimpin hidup kita seperti di dalam Yohanes 16, Yesus bilang kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan roh yang memimpin engkau.
Nah, kata memimpin itu berarti diizinkan Roh Kudus di dalam hidup kita yang mengambil alih pimpinan, yang menuntun arah hidup kita. Saya satu ilustrasi, misalnya ada satu ruangan di mana seseorang tinggal dan dia tinggal ada di ruangan tersebut. Taruh aja ruangan itu hanya kecil dalam satu rumah yang besar. Selama dia tidak keluar dari ruangan itu, dia selamanya hanya ada di situ. Tapi ketika ada di ruangan lain, orang lain di rumah tersebut kemudian bilang, "Hei, tolong dong bantuin saya." Maka dia bisa keluar dan ikut menolong teman yang ada di ruangan lain untuk mengerjakan tugas-tugas yang dia tidak bisa kerjakan supaya bisa menjadi maksimal. Nah, itu sebabnya kadangkala kita sudah tahu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan berdiam. Tapi kita belum menyerahkan sepenuhnya supaya Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dia yang mengambil alih pimpinan. Dia yang akan menolong langkah-langkah yang akan kita ambil. Dia akan memberi tuntunan kemana kita akan melangkah. Itu sebabnya ketika baptisan Roh Kudus itu dicurahkan, itu sebabnya juga Petrus berkata di ayat 28 bahwa engkau harus dibaptiskan dengan Roh Kudus. Bukan hanya bertobat, tapi juga dibaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi ini langkah selanjutnya yang penting bagi orang percaya, supaya dia memimpin hidup kita, memimpin hidup orang percaya, dan hidup kita ada di dalam kemenangan. Puji Tuhan, kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Izinkan Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita, maka dia yang akan memberikan tuntunan dan arahan, dan kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam langkah-langkah yang kita jalani. Amin. Tuhan berkati.